6. Santo Paulus. Sekitar 4-64. Rasul Paulus yang hidup sezaman dengan Yesus walau berusia lebih muda, menjadi orang terdepan dalam penyebaran agama baru, Kristianitas. Pengaruhnya pada teologi Kristiani terbukti paling permanen dan paling luas jangkauannya dibandingkan para penulis dan pemikir Kristiani lainnya. Paulus juga dikenal sebagai Saulus, dilahirkan di Tarsus, sebuah kota di Silisia, Turki pada saat ini. Beberapa tahun setelah memasuki tarikh sekarang, walaupun seorang warga negara Romawi, dia memiliki darah keturunan Yahudi. Pada masa mudanya, dia mempelajari bahasa Ibrani dan mendapatkan pendidikan Yahudi yang ketat. Dia juga mempelajari seni membuat tenda. Sebagai seorang pemuda, dia pergi ke Yerusalem untuk belajar di bawah bimbingan Rabi Gamaliel, seorang tokoh pengajar Yahudi. Walau Paulus berada di Yerusalem pada saat yang bersamaan dengan Yesus, keduanya diragukan pernah bertemu. Setelah wafatnya Yesus, para pengikut awalnya dianggap melakukan bid'ah dan menderita penganiayaan. Untuk beberapa waktu, Paulus ikut pula berpartisipasi dalam penganiayaan ini. Tapi dalam perjalanan ke Damaskus, dia mendapatkan visi di mana Yesus berbicara kepadanya, dan dia beralih memeluk agama baru ini. Inilah titik balik kehidupannya. Orang yang pernah menjadi musuh Nasrani menjadi penyebar yang paling bersemangat dan berpengaruh. Paulus menghabiskan sisa hidupnya untuk berpikir dan menulis soal kekristenan, dan memenangkan pertobatan ke dalam agama baru ini. Selama aktivitas sebagai misionaris, dia berkelana ke Asia Kecil, Yunani, Suria, dan Palestina. Paulus tidak sesukses itu ketika berdakwah di kalangan orang Yahudi, seperti yang pernah dilakukan para pengikut awal Yesus lainnya. Sebenarnya caranya menyebarkan agama Nasrani sering memicu pertikaian besar, dan hidupnya terancam dalam beberapa kesempatan. Dalam dakwahnya kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus sangat berhasil. Begitu berhasilnya dia, sampai-sampai dia sering disebut sebagai Rasul kaum kafir. Tak ada orang yang berperan lebih besar daripadanya dalam hal penyebaran kekristenan. Setelah 3 perjalanan sebagai misionaris di timur Kekaisaran Romawi, Paulus kembali ke Yerusalem. Dia ditangkap di sana dan akhirnya dikirim ke Roma untuk diadili. Tidak pernah diketahui bagaimana hasil pengadilan itu, atau apakah dia pernah meninggalkan Roma. Namun pada akhirnya, sangat mungkin sekitar tahun 64, dia dihukum mati di dekat Roma. Pengaruh Paulus yang sangat besar pada perkembangan kekristenan bersandar pada 3 hal. 1. Kesuksesan besarnya selaku misionaris. 2. Tulisan-tulisannya yang menjadi bagian penting dari Perjanjian Baru. Dan 3. Perannya dalam pengembangan teologi Nasrani. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, sedikitnya 14 merupakan hasil tulisannya. Walau para ahli modern percaya bahwa 4 atau 5 dari kitab-kitab itu sebenarnya ditulis oleh orang lain, jelaslah Paulus merupakan penulis Perjanjian Baru yang paling penting. Pengaruh Paulus pada teologi Nasrani tidak terhingga. Pemikirannya mencakup hal-hal berikut ini.
Yesus bukan sekedar nabi yang terilhami, melainkan juga bersifat ilahi. Kristus wafat demi dosa kita, dan deritanya bisa menebus dosa kita. Manusia tidak bisa memperoleh keselamatan dengan hanya mengikuti perintah kitab suci, tapi hanya dengan menerima Kristus. Sebaliknya, jika seseorang menerima Kristus, maka dosa-dosanya akan diampuni. Paulus juga menegaskan doktrin dosa asal. Karena sekedar mematuhi hukum dapat menjamin keselamatan, Paulus bersikeras bahwa tidak ada perlunya memaksa para pemeluk baru Nasrani untuk mengikuti aturan makanan halal Yahudi atau mengikuti ritual sesuai hukum Musa atau bahkan disunat. Beberapa pemimpin Nasrani awal sangat tidak setuju dengan Paulus dalam hal ini. Jika pendapat mereka didengarkan, rasanya mustahil kekristenan bisa menyebar begitu cepat ke seluruh kekaisaran Romawi. Paulus tidak pernah menikah, dan meski tidak ada cara untuk membuktikannya, dia tampaknya tak pernah menjalin hubungan seksual dengan seorang wanita. Pandangannya tentang seks dan tentang wanita, karena dicantumkan dalam kitab suci, memiliki pengaruh besar dalam sikap kitab suci atas kedua hal itu. Diktum paling terkenalnya tentang hal ini, I Korintus pasal 7 ayat 8-9, adalah sebagai berikut. Saya katakan kepada orang-orang yang tidak menikah dan janda-janda, baik kiranya bilanya mereka tetap tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi bila mereka tak dapat menguasai diri, biarkan mereka menikah, sebab lebih baik menikah daripada hangus terbakar. Paulus juga memiliki pemikiran yang agak keras tentang posisi yang seharusnya ditempati wanita. Seharusnya wanita berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan wanita mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah pria. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dibuat, kemudian barulah Hawa. I Timotius pasal 2 ayat 11-13. Pemikiran serupa barangkali dinyatakan paling keras dalam Korintus pasal 11 ayat 7-9. Tidak diragukan lagi dalam ayat-ayat ini, Paulus tengah menyatakan sebuah pandangan yang dipegang oleh banyak tokoh semasanya. Patut dicatat bahwa Yesus tampaknya tidak pernah membuat pernyataan semacam ini. Paulus melebihi orang lain, bertanggung jawab atas transformasi kekristenan dari sebuah sekte Yahudi menjadi sebuah agama universal. Pemikiran sentralnya tentang keilahian Yesus dan pembenaran oleh iman semata tetap menjadi pemikiran dasar para penganut Kristen selama abad-abad berikutnya. Semua ahli teologi Nasrani berikutnya, termasuk Agustinus, Aquinas, Luther, dan Calvin, dipengaruhi secara mendasar oleh tulisan-tulisan Paulus. Jelaslah, pengaruh pemikiran-pemikiran Paulus begitu besarnya sampai-sampai beberapa ahli mengklaim Pauluslah, bukan Yesus, yang harus dianggap sebagai pendiri utama agama Nasrani. Pandangan ini rasanya terlalu ekstrim. Toh, meski pengaruh Paulus tidak dapat disejajarkan dengan pengaruh Yesus, tetap saja dia lebih berpengaruh daripada semua pemikir Kristen lainnya.